Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah daring, melanjutkan kuliah tatap muka minggu kemarin, yaitu mengenai mata kuliah manajemen dasar dan bisnis. Tatap muka kemarin saya menjelaskan bahwa untuk bahan UTS itu kita lebih banyak bicara mengenai ilmu ekonominya, ya. Nanti untuk bahan UAS atau pasca UTS nanti kita bahas mengenai manajemen perusahaan atau manajemen organisasi. Kemarin kita membahas masalah definisi pembagian ilmu ekonomi dan perkembangan pemikiran sistem ekonomi yang berpengaruh di dunia. Kemarin kita membahas latar belakang. Jadi saya ulangi lagi. Jadi latar belakang ilmu ekonomi muncul adalah karena adanya gap atau kesenjangan antara kebutuhan manusia yang sifatnya terus-menerus tidak terbatas dengan alat pemuasnya atau sumber dayanya yang terbatas. Nah, sehingga terjadi kesenjangan. Sehingga manusia harus berpikir bagaimana dengan sumber daya yang terbatas itu mengalokasikan terhadap kebutuhan-kebutuhannya sehingga manusia bisa membuat sebuah prioritas. Kemarin saya berikan contoh, misalkan Anda pasti kebutuhannya banyak. Gaji Anda satu bulan misalkan cuma 2 juta. Dari 2 juta ini kan terbatas, dan kebutuhan Anda lebih tinggi daripada 2 juta tersebut. Tentu Anda akan mengalokasikan biaya itu. Biaya misalkan kalau Anda kos, ya, misalkan untuk kos, biaya untuk bayar token, biaya untuk bayar pulsa, biaya untuk bayar kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, jadi di sini dia mulai mencoba memprioritaskan. Jadi itulah. Nah, sama halnya dengan daerah, ya. Muncul adanya APBD. Dia mengalokasikan berbagai macam anggaran. Sama halnya negara, ya, kita sebut dengan APBN yang mengalokasikan berbagai negara. Nah, tentu mengenai ekonomi ini, ya, di dunia itu berbeda-beda, ya. Di dunia ini berbeda-beda cara pandang setiap negara dalam memandang ekonomi tersebut dan bagaimana caranya metode untuk menyejahterakan rakyatnya. Biasanya dipengaruhi oleh para pemikir yang ada di sekitar kekuasaan atau pemerintahan yang mempengaruhi corak cara pandang ekonominya. Kita sekilas kemarin membahas masalah yaitu sistem ekonomi zaman merkantilisme, ya. Berkembang ekonomi berjalan merkantil itu diluas di Inggris dan benua Eropa. Kita pemikirnya yaitu Thomas More dan Jean Baptiste Colbert, ya. Nah, sebetulnya Anda bisa baca di sini. Jadi zaman ini adalah zaman di mana zaman di mana memiliki pemikiran bahwa kemakmuran suatu negara bisa dicapai apabila negara itu terus melakukan ekspor dan mengurangi impor, ya. Dan waktu itu juga berpikiran bahwa negara yang makmur adalah mereka yang memiliki sumber daya yang tinggi, terutama adalah emas. Nah, makanya di sini ada, jadi surplus itu bisa diperoleh, ya. Surplus bisa diperoleh dengan menambah cadangan logam mulia berupa emas, perak dan sebagainya. Sehingga negara dalam hal ini adalah akan makmur kalau bisa cadangan emas yang banyak. Tapi apa realitasnya? Anda tahu di negara-negara Eropa sumber daya alamnya sangat miskin sekali. Apalagi cadangan emasnya tidak begitu banyak. Maka mereka berpikir melakukan ekspedisi keliling dunia untuk mencari sumber-sumber daya tadi. Nah, ketika keliling dunia menemukan di benua-benua baru, nah, mereka melakukan penjajahan atau imperialisme, bahkan dengan kekerasan senjata untuk menguasai daerah tersebut atau suatu benua tersebut, karena tujuannya untuk mengangkut sumber daya. Maka dulu waktu pelajaran sejarah mungkin Anda pernah baca ekspedisi orang-orang Eropa ke benua baru itu glory, ya, memperluas kejayaan. Kemudian juga gold, mencari emas,
dan gospel melakukan penyebaran agama. Dalam hal ini adalah karena di Eropa adalah mayoritas Nasrani, jadi penyebaran agama maksudnya dengan gospel, makanya disebut dengan 3G ya. G-nya ada 3, glory, gold, and gospel. Oke. Merkantilisme ini kemudian dikritik oleh seorang filsuf ya, seorang filsuf ini namanya Adam Smith ya. Adam Smith itu mengkritik teori praktek-praktek merkantilisme dan mengkritik teori praktek-praktek imperialisme ya. Nah, ini pemikiran Adam Smith ini berkembang ketika mulai zaman revolusi industri ya, revolusi industri 1776. Jadi kalau kita urut revolusi industri itu ada 4 sampai sekarang ya. Ada revolusi 1.0 itu adalah penemuan mesin uap 1776. Kemudian revolusi 2.0 yaitu penemuan listrik ya, 3.0 penemuan komputer, dan 4.0 adalah teknologi internet dan kecerdasan buatan ya, yang kita kenal sekarang. Oke. Bagaimana sih sepemikiran daripada Adam Smith ya dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the World's Nations ya, sebagai berikut. Menurut Adam Smith, kalau negara ingin memakmurkan masyarakatnya, maka dia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Kalau saya bahas semua ini, waktunya bisa 1 semester lebih ya kalau kita membahas teorinya Adam Smith. Cuman saya ambil prinsip-prinsipnya karena di mata kuliah ini ekonomi masih bersifat pengantar ya. Oke. Tata susunan ekonomi seharusnya didasarkan pada hukum alam, sehingga paham ini menganjurkan ya bahwa negara wajib menjaga hukum demi kewajiban dan hak warga negara. Jadi begini, paham ini menganjurkan bahwa negara itu tidak usah ikut campur dalam perekonomian masyarakatnya. Tugas negara hanya menjaga kedaulatan negara, menjaga hukum, dan menarik pajak. Itu sumber keuangan negara. Jadi dalam teori ekonominya Adam Smith yang kita kenal dengan ekonomi kapitalis, makanya yang kita bahas di sini adalah sistem ekonomi kapitalis yang kita bahas di sini ya. Ya, ini yang kita bahas ini adalah sistem ekonomi kapitalis. Jadi menurut teorinya Adam Smith ya, jadi negara tidak usah ikut campur. Jadi kalau di negara kapitalis itu tidak ada yang namanya Pertamina, tidak ada namanya barang tambang, tidak ada namanya PDAM dan sebagainya. Itu semua milik swasta, tidak ada yang milik pemerintah. Semuanya diberikan oleh swasta. Itulah ciri ekonomi kapitalis ala Adam Smith. Jadi semuanya adalah milik pemerintah. Pemerintah itu hanya punya tentara untuk menjaga kedaulatan, punya polisi untuk menegakkan hukum dan aparatur hukumnya, dan dia pajak. Nanti uang ini untuk membiayai fasilitas-fasilitas negara seperti jalan raya, bayar gaji polisi, bayar PNS dan sebagainya. Jadi negara tidak ikut campur dalam berbisnis. Semua diserahkan karena menurut Adam Smith, susunan ekonomi bisa didasarkan pada hukum alam. Jadi hukum alam itu berjalan dengan sendirinya menurut Adam Smith. Kemudian di sini prinsip yang selanjutnya adalah negara harus menjamin kebebasan dalam individu ekonomi. Makanya di negara kapitalis itu mengutamakan prinsip individualisme. Bahkan boleh mengambil kekayaan seluas-luasnya untuk memiliki faktor produksi. Ya, ini paham liberal ya. Paham liberal atau paham individualisme. Saya berikan contoh begini. Misalkan kalau di Indonesia Anda menemukan di tanah Anda menemukan tambang minyak ya, kemudian Anda mengembangkan seperti Pertamina. Di negara kapitalis itu boleh, itu adalah menjadi hak Anda, menjadi milik Anda sepanjang nanti Anda bayar pajak pada negara. Nah, dalam kapitalis itu diterima ya. Tapi di dalam negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 seperti kita misalkan, di situ yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, maka tidak bisa seperti barang tambang minyak ya, atau misalkan air seperti PDAM, atau bahan-bahan mineral dan sebagainya, itu tidak bisa menjadi milik
swasta atau milik individu, semua menjadi milik negara. Nah, jadi sama halnya dengan paham sosialis juga, itu tidak boleh. Mana yang milik negara, mana milik individu harus dibedakan. Tapi dalam paham kapitalis itu boleh. Ya. Terus kemudian, menurut paham kapitalis, harga tercipta bukan diatur oleh pemerintah atau kaum monopolis, tetapi harga terbentuk karena mekanisme pasar. Bukan mekanisme dasar, ini mekanisme pasar. Ya. Harga diatur oleh mekanisme pasar berdasarkan persaingan ketat dan sempurna. Jadi menurut paham Adam Smith, misal begini ya, kalau di Indonesia ketika beras itu naik harganya, maka pemerintah akan ikut campur dengan cara apa? Dengan cara menambah beras impor untuk masuk. Dengan menambah beras impor, nanti beras banyak lagi kan, nanti harga akan turun. Tapi dalam pandangan Adam Smith tidak begitu. Pemerintah tidak usah ikut campur tangan, nanti harga akan turun dengan sendirinya karena terjadi mekanisme pasar, terjadi kekuatan antara penerimaan dengan penawaran. Dia dengan sendirinya nanti akan turun, ya, dia akan turun. Nah, itu jadi pemerintah tidak ikut campur. Dan Adam Smith sangat mengecam adanya praktek-praktek monopoli dalam usaha. Sebab monopoli itu nanti dia akan menguasai harga, akan mengatur harga. Maka dia lebih suka persaingan ketat. Dan menurut Adam Smith, investor-investor itu dibolehkan bebas masuk ke dalam negara tersebut. Sebab dengan banyaknya investor, maka akan terjadi banyaknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Jika perusahaan-perusahaan tumbuh, maka bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tinggi, maka masyarakat akan berpendapatan. Kalau masyarakat berpendapatan, maka dia akan bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka rakyat akan sejahtera. Makanya di sini dalam bukunya ada kata the wealth nation, negara kesejahteraan. Jadi menurut Adam Smith, investasi itu boleh masuk sebebas-bebasnya, ya. Dan bila perlu negara itu tidak usah ada tarif lagi, masuk saja sebebas-bebasnya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan investasi. Ya. Asal tadi duitnya dari mana negara? Negara hanya memperoleh duit dari pajak, ya, dari pajak yang dikeluarkan oleh para pengusaha tersebut, oleh swasta tersebut. Oke, selanjutnya paham kapitalis ini dikritik, ya, oleh seorang namanya Karl Marx, ya. Kalau di Indonesia paham ini memang dilarang ini ya, paham komunisme, karena kita punya trauma sejarah G30 SPKI itu, ya, Partai Komunis Indonesia. Tapi kita tidak akan membahas dari sisi politiknya, tapi kita akan membahas dari pemikiran ekonomi Marx ini, ya. Siapa pencetus ekonomi komunisme ini, ya? Ya. Siapa pencetus ekonomi komunisme ini? Yaitu Karl Marx, tahun 18 meninggal 1883. Pahamnya disebut dengan Marxisme, ya. Karya besar Marx yang berjudul Das Kapital sebetulnya merupakan kritik terhadap kapitalisme, ya, kritik terhadap fahamnya Adam Smith, ya. Jadi bukunya itu antitesis, ya. Antitesis itu dia melawan faham ekonominya kapitalisme. Kalau kita lihat secara garis besar memang agak bertolak belakang dengan faham faham kapitalisme tadi, ya. Jadi menurut Marx itu begini, nilai surplus, value added suatu produk hanya dinikmati oleh kaum kapitalis, pemodal atau majikan. Nilai surplus produk di sini artinya keuntungan dari jual beli. Misalkan begini, menurut pemikiran Marx, ya, seorang pengusaha itu dia tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, yaitu misal dia ingin menciptakan sebuah produk yang akan dijual. Misal untuk bahan bakunya dia keluarkan misalkan 20.000. Untuk biaya tenaga kerjanya dia keluarkan misalkan 10.000. Total 30.000.
kemudian dia jual 50.000. Nah, yang 20.000 ini menurut Marx atau keuntungan kalau bahasa kita nilai surplus yang hanya dinikmati oleh kaum kapitalis, ya, oleh kaum ini. Nanti kalau misalkan terjadinya mesin, munculnya mesin, karena Marx juga ini lahir ketika zaman pemikirannya ketika sudah ada mesin ini ya, revolusi industri itu mesin uap. Nah, nanti ketika mesin itu ada, maka para pekerja-pekerja itu nanti akan di PHK karena digantikan oleh mesin, karena kapitalis tidak peduli masalah pekerja, yang penting adalah menurut Marx adalah dia bekerja mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mendapatkan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya, ya. Nah, jadi menurut Marx ini bahasanya keuntungan ini dengan jalan memeras tenaga kerja buruh. Nah, dalam bahasa Marx itu mereka disebut dengan kaum proletar, ya. Ya. Nah, di sini ya karena penggunaan mesin, ya, karena penggunaan mesin semakin meluas saya sebutkan tadi, maka tenaga kerja ini sedikit demi sedikit akan dikurangi dan lama kelamaan akan terjadi pengangguran besar-besaran. Pengangguran ini mengakibatkan adanya kemiskinan, ya. Nah, kaum proletan ini akan menderita kemiskinan yang berlarut-larut. Bahkan lahan-lahan pertaniannya ini akan direbut oleh kaum kapitalis untuk mendirikan industri-industri baru untuk menambah keuntungannya. Nah, ini dalam judul bukunya Marx selanjutnya, yaitu kalau tadi Das Kapital ada Manifesto Komunis. Dia mengatakan bahwa kaum proletar tersebut harus bersatu agar kuat melakukan sebuah gerakan revolusioner. Revolusioner apa? Untuk menumbangkan kaum kapitalis tadi, untuk merebut kembali pabrik-pabrik miliknya menjadi milik bersama. Jadi Marx itu mengatakan demikian. Nanti buruh itu karena banyak di PHK, karena adanya mesin-mesin tersebut, kemudian mereka bersatu padu, kemudian melawan orang-orang kapitalis dan merebut pabrik-pabriknya, perusahaan akhirnya menjadi milik bersama. Maka komunis itu dari asal kata community, bersama, ya, persatuan tadi. Nah, negara yang kuat menurut Marx adalah kediktatoran proletariat. Tapi itu melalui partai komunis. Ya, makanya di Indonesia itu dulu tragedi G30 SPKI itu, orang-orang PKI itu dia bagaimana melakukan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara, yang penting adalah merebut industri-industri dari kaum kapitalis. Makanya terjadi kekerasan di situ ya. Nah, menurut Marx itu kediktatoran proletariat itu nanti yang berkuasa adalah kaum pekerja. Pada akhirnya nanti menurut Marx negara akan sejahtera apabila semua orang sama rata, sama rasa. Nah, itu adalah faham ekonomi komunis. Siapa yang memegang ekonomi komunis? Ya, dulu ada namanya Uni Soviet, ya. Terus kemudian Republik Rakyat Cina, kemudian Korea Utara, Vietnam dan sebagainya dulu. Tapi sekarang Cina sendiri sudah berbentuk campuran ya antara kapitalisme dengan komunisme. Uni Soviet pun hancur dan sekarang menjadi Rusia. Walaupun Rusia di sana masih ada partai komunis seperti hanya Cina, tetapi dia juga sudah melakukan percampuran karena komunisme juga banyak mengalami kegagalan. Mungkin yang masih murni adalah Korea Utara ya, Kim Jong Un. Ya. Kim Jong Un itu warisan dari bapaknya. Kim Jong Il melanjutkan teorinya Marx ini ya. Ya mungkin kalau ditanya satu-satunya negara yang murni menggunakan teori Marx yaitu hanya Korea Utara saja. Kalau Korea Selatan dia sudah ke arah kapitalisme gitu. Nah, jadi itu. Jadi ini adalah faham-faham yang ada di antara paham saya ulangi lagi, paham merkantilisme di sini ya. Saya ulangi lagi kesimpulannya. Paham merkantilisme lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya untuk menyejahterakan bangsanya sendiri ke dalam negara
jajahannya, maka terjadi yang disebut dengan imperialisme. Apakah merkantilisme saat ini ada? Secara penjajahan wilayah sudah tidak ada, tapi kalau penjajahan pasar, praktek-praktek ini masih, ya. Jadi kalau kita misalkan produk-produk kita tergantung pada asing dan sebagainya, itu asing suka, karena asing lebih suka menjajah secara pasar. Bagaimana orang-orang kita itu tergantung pada produk-produk asing. Ini sebenarnya paham merkantilisme cuman gaya modern. Nah, yang paling banyak mungkin di dunia ada yang menggunakan paham kapitalisme seperti Amerika, tapi nanti akan kita bahas ya, Amerika sendiri sekarang sudah tidak murni kapitalis lagi, sama seperti halnya Cina tidak murni tidak murni komunisme lagi, ya. Nah, kalau kapitalis cirinya yaitu kebebasan individu boleh mengambil harta yang sebanyak-banyaknya, investasi boleh masuk negara sebesar-besarnya sehingga bisa pertumbuhan ekonomi bisa menyejahterakan masyarakat. Nah, ini kalau komunisme kebalikannya, yaitu individu tidak boleh memegang kekayaan yang sebesar-besarnya, kekayaan semuanya dipegang oleh negara. Ya, nanti negara yang akan membagi nanti menurut paham komunisme, ketika negara membagi semua akan sama rata, sama rasa, maka disitunya terjadi persamaan, disitulah terjadi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah paham komunis. Minggu depan nanti kita akan bahas yaitu paham selanjutnya, yaitu paham ekonomi sosialisme, kemudian paham sistem ekonomi aliran Keynesianisme, dan nanti juga kita akan membahas paham ekonomi syariah. Jadi mungkin sampai di sini dulu materi daring saya. Nanti sebagai pengganti nilai absen, saya akan berikan tugas untuk menjawab pertanyaan, ya. Nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat kapan, jam berapa, nanti saya tulis di sini. Nanti akan saya kirim di sini materi dalam bentuk video, ya, di YouTube ini, dan juga materi dalam bentuk tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.